antusias terhadap apa yang dijamin oleh Allah itu bawaan nafsu, ya, bawaan nafsu, tidak pakai disuruh. Pengen kaya itu tidak pakai disuruh, pengen menang itu tidak pakai disuruh, itu sudah bawaan nafsu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillati hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma iftah lana hikmatak wa anur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu semua, jemaah sholat subuh Masjid Baitul Ma'mur, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam kita. Insya Allah masuk ke hikmah yang kelima. Ya, hikmah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Ibnu Ta'ilah dalam kitab Al-Hikamnya beliau berkata, ijtihaduka fima duminalaka. Kesungguhanmu terhadap apa yang sudah dijamin untukmu. Wa taksiruka fima tuliba minka. Sampai-sampai membuatmu meremehkan apa yang dituntut darimu. Dalilun alantimasil basirati minka. Itu menunjukkan atas kaburnya mata hati di dalam hatimu. Ijtihad atau jihad, saya ulangi lagi saja. Kesungguhanmu terhadap apa yang dijamin Allah untuk, dan kelalaianmu terhadap apa yang dituntut darinya untukmu adalah tanda-tanda buramnya mata hatimu. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup kita itu ada dua, ya. Dua saja. Pertama, bagian-bagian yang sudah dijamin. Apa itu? Ya rezeki, takdir-takdir kita itu sudah dijamin. Kesehatan, kematian, itu sudah jaminan. Ada yang kedua yang sifatnya taklifi atau yang dituntut, ya, kita disuruh oleh Allah. Disuruh itu ada yang disuruh secara dalil jelas, ada yang disuruh secara akliyah. Allah memberikan akal kepada kita, ya. Itu menjadi hujjah dari Allah SWT, kita disuruh pakai akal. Kalau yang disuruh secara syariah itu, seandainya tidak disuruh itu, kita nggak tahu apa itu sholat, puasa, ya Pak ya. Tapi ada tuntutan secara akliyah, secara logika nalar kita itu kalau sehat, tidak sakit itu ya kita tahu bahwa sebaiknya itu harus dilakukan. Contoh bekerja, ikhtiar, cari rezeki yang halal, usaha. Kalau lapar ya makan, itu tuntutan akliyah itu. Kalau tidak tahu ya belajar. Itu tuntutan akliyah. Nah, karena secara akal itu jalan, itu tanda-tanda tuntutan akliyah itu tidak Islam pun bisa itu. Orang nyembah pohon itu juga melakukan kebaikan itu. Rambut anak, ya, baik sama orang. Itu tuntutan akliyah.
Nah, dua-duanya ini sama-sama menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tuntutan syariah saja. Kalau diterima oleh akal, meskipun itu datang dari orang non-muslim, maka itu jadi tuntutan. Makanya di Al-Quran tidak semua hal-hal baik itu dijelaskan. Karena ada yang banyak yang cukup pakai akal saja sudah tahu itu, Mbak. Al-Quran hanya mengatakan misalkan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kamu masuk dalam satu urusan. Nah, urusan itu kan banyak, Pak ya. Urusan agama, urusan bisnis, urusan kedokteran, urusan pertanian, ya, banyak. Tapi Al-Quran hanya berpesan, jangan masuk ke urusan itu kecuali pakai ilmu. Karena kalau kamu coba-coba masuk ke satu urusan, terus kemudian abai dengan ilmunya, maka nanti di akhirat pendengaran penglihatan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Di pondok itu ilmu ngaji kitab itu ada ilmunya, tapi ilmu bangun pondoknya itu tidak ada di pondok, adanya di ITS. Nah, itu disuruh. Nah, itu sudah jadi akhlak itu. Apa yang diterima oleh syariat, apa yang diterima oleh akal yang tidak menyalahi syariat, maka itu sudah menjadi bagian akhlak ilmiah. Nah, itu ta'lif atau tuli bamingka kalau bahasa di sini ya. Itu sesuatu yang dituntut setiap saat, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Allah nuntut ke kita untuk melakukan amal-amal. Nah, ada bagian lain yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau menyinggung kita di sini, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ingat di hikmah sebelumnya itu, ini ada hubungannya ya. Hikmah sebelumnya itu kita ingat dulu, beliau berkata, "Arih nafsaka minat tadbir, fama qama ghairuka anka la takum bihi li nafsika." Istirahatkan dirimu dari mengatur, karena sesuatu yang sudah diatur tidak perlu kau ikut campur mengatur. Loh, apa kita harus berdiam, Pak? Ini banyak orang keliru, Pak ya. Banyak orang yang kemudian ya ada benernya kalau kita ini kadang dikritik ya Islam, orang Islam kenapa tidak maju-maju, itu ya mungkin penafsiran-penafsiran keliru terhadap hal begini. Padahal maksudnya Syekh Nurtaila itu tidak nyuruh kita itu kemudian jadi orang yang fasik, jadi orang yang nihilis. Bukan. Ya. Beliau hanya menuntut kepada kita itu mengingatkan, karena itu tidak boleh ikhtiar, itu pasti menyalahi Al-Quran. Buang saja kitab Al-Hikam nih kalau menyalahi Al-Quran. Nah, kenapa ini kemudian tidak menyalahi Al-Quran? Yang dimaksud dari suruh istirahat dari ngatur-ngatur itu, kita diingatkan ya bahwa begini, orang punya ambisi ngatur itu sudah bawaan, tidak perlu dikasih tahu, bahwa tidak perlu diajari, betul enggak, Pak? Berkompetisi itu pun juga bawaan, sebenarnya tidak perlu diajari. Yang perlu diajari itu kolaborasi. Kalau kompetisi itu sudah bawaan, orok sudah terbiasa. Sama ingin tur ngatur itu juga bawaan. Makanya nggak perlu diajari ngatur itu. Yang perlu diingatkan itu adalah ngaturnya itu, beliau membagi tiga kan kemarin tuh. Ngatur yang baik, ngatur yang mubah, yang ketiga ngatur yang jelek. Ngatur yang jelek itu adalah bukan hanya perbuatan ngatur yang kita lakukan, tapi sekalian pikirannya itu kayak seakan-akan kita itu menjadi pusat dari pengaturan lingkungan kita itu, atau alam semesta, atau apa yang kita lakukan. Sampai melalaikan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengatur. Nah, itu satu. Itu yang jelek. Mengatur yang baik itu bagaimana? Mengatur yang baik itu, kalau kita ingat bulan lalu ya, mengatur yang baik itu
Jenengan itu berangkat ngatur dalam rangka karena diatur oleh Allah. Diatur itu maksudnya disuruh oleh Allah. Aslinya jenengan tuh enggak mau ngatur, kira-kira gitu ya. Kenapa enggak mau ngatur? Saking yakinnya jenengan tuh rezeki wis diatur, sehat wis diatur, kabeh wis diatur itu. Saking kita itu yakin bahwa semua itu sudah diatur, aslinya logikanya, logika batin kita itu mengatakan ya tidak usah turun ngatur, wong sudah diatur. Cuma akhirnya saya pakai kata dalam kata kutip terpaksa ngatur ya. Biar kita itu sadar bahwa biar penekanan saya itu kuat ya. Terpaksa ngatur, terpaksa serius kerja, terpaksa rajin, terpaksa disiplin, terpaksa semua itu kita lakukan karena disuruh oleh Allah. Nah itu ngatur yang baik. Jadi berangkatnya dengan itu karena disuruh oleh Allah. Misalkan masuk masjid pakai baju bagus, ya. Kenapa pakai baju bagus diatur pakaiannya? Kenapa kak sembarangan aja ya? Mari nukang langsung budal nang masjid misalkan. Kenapa kok sih diapii? Kenapa ngatur cara berpakaian ke masjid? Nah, motifnya itu masuk ke masjid itu karena disuruh. Nah, misalkan ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, ayatnya gitu ya. Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian setiap masuk ke dalam masjid. Jadi aslinya males sampean itu. Enak langsung aja lah. Tosku tangan gini sih penting lah nutupi aurat deh gitu. Tapi karena disuruh Anda melakukan. Nah, itu jangan praktekkan juga. Nah, kalau dalam beragama jangan gampang mempraktekkan ini. Misalkan asli ini yo males tangib malam bangun malam begini. Cuman karena disuruh ya Pak bangun. Itu gampang dengan itu ibadah karena disuruh itu gampang. Yang roto angel itu adalah boleh tunjuk dalam konteks merasa disuruh itu. Betul enggak? Kalau ibadah karena merasa disuruh itu gampang itu. Apa sangat poso? Yo, ayatnya jelas suruh puasa. Cuman yang sifatnya duniawi yang sejalan sama nafsu itu enggak mudah. Rata-rata motifnya ya karena ya nafsu itu. Nah, maka beliau mengingatkan ngatur yang kalau mau ngatur yang baik bukan enggak boleh, tapi motifnya itu adalah karena disuruh oleh Allah. Itu ngatur yang baik. Ada ngatur yang mubah. Yang nomor 3 yaitu campur-campur. Ya karena disuruh, ya karena ambisi. Itu boleh. Itu baik. Ya nggak jelek. Jenengan dan saya mungkin termasuk itu. Jadi jenengan punya masih ada kepikirannya. Buktinya kita masuk nomor 3. Buktinya adalah urusan-urusan dunia itu kebawa dalam hati. Bikin susah, bikin sedih. Kadang yo seneng. Yo pokoknya naik turun lah ya. Kondisi emosional kita tuh dipengaruhi oleh urusan dunia itu. Cuma enggak jelek. Kenapa enggak jelek? Setiap jenengan mau ngurus dunia, jenengan konfirmasi dulu. Iki halal apa haram sih aslinya. Nah, berarti kalau Anda konfirmasi dulu, itu berarti dengan itu masih menghadapkan itu semua kepada Allah. Gitu. Pak, yang nomor 3 ini bisa jadi wali apa enggak? Insya Allah jadi wali tetap. Wali murid ini Pak. Nah, di hikmah yang ini Pak, Ibu, nah, kita dikuatkan. Kesungguhanmu, nah tadi kan itu, suruh istirahat. Beliau mengingatkan berikutnya, kesungguhanmu terhadap apa yang sudah diatur. Apa saja yang diatur oleh Allah, Pak? Pertanyaannya, ada enggak yang tidak diatur oleh Allah? Tidak ada. Semua sudah diatur. Nah, kesungguhanmu terhadap bangsa diatur. Sehingga mengabaikan dirimu terhadap apa yang dituntut,
itu menunjukkan keburaman mata hati. Makanya hikmah ini itu juga jadi kritik kepada orang yang ngeles di balik takdir. Contoh, habis maksiat, habis nyium anak kecil, ya, habis maksiat. Terus dia berlindung di balik takdir. Oh, takdir ini. Itu benar itu. Sampai di situ benar. Ya. Sampai di situ kalau sudah terjadi itu takdir benar. Tapi kesalahan fatal dia itu adalah mengabaikan tuntutan setelah dia maksiat. Taklif atau tuntutan dari Allah setelah dia maksiat apa? Tobat. Nah, dia mengabaikan itu. Nah, jadi dua-duanya mengabaikan tuntutan Allah itu kebutaan mata hati, ya. Serius dengan yang sudah dijamin oleh Allah itu juga menentukan kebutaan mata hati, gitu. Jadi harus jalan dua-duanya. Dapat rizki kita itu apa, jatah kita itu apa dalam hidup ini sudah diatur. Tapi tuntutan untuk ikhtiar itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini beliau mengatakan, "Wala yaghurrannaka ma tusimu bihi tahiran fa innahu la rauhul lahu idal islam fuku wa hubbus solihin min ibadihin insaha." Jadi kalau yakin terhadap apa yang dijamin itu bagian dari bapak-bapak menerapkan iman, sedangkan ikhtiar atau melaksanakan tuntutan-tuntutan itu bagian dari bapak-bapak menerapkan Islam. Jalan dua-duanya. Itu hikmah yang sekarang. Saya bacakan syarahnya. Al-ijtihadu fi syai'in istifragul jahdi wa orang yang bersungguh-sungguh itu artinya mencurahkan tenaga, keinginan, ya, keinginan untuk sesuatu. Pikirannya itu semua ke sana. Ya, wa taksir itu artinya lalai, ya. Wa tafrid, wa tabdi meremehkan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, antusias terhadap apa yang dijamin oleh Allah itu bawaan nafsu. Ya, bawaan nafsu, enggak pakai disuruh. Pengen kaya itu enggak pakai disuruh. Pengen menang itu enggak pakai disuruh. Itu sudah bawaan nafsu. Ya. Akan tetapi ya yang memang harus dilatih ya adalah kita serius terhadap apa yang jadi tuntutan Allah kepada kita. Contoh ikhtiar dalam sehari-hari. Anda melakukan satu hal terus gagal. Gagal itu sudah takdir. Tapi melakukan muhasabah, evaluasi, ya, ikhtiar, mencoba lagi mungkin, atau kita nyari cara lain, itu juga bagian dari tuntutan. Ya. Ini harus jalan dua-duanya. Selanjutnya, hikmah berikutnya terkait dengan doa. Yang tadi kita sudah selesai Pak ya, bahwa kita itu dalam hidup melihat itu kita bagi dua, mana yang dijamin, mana yang dituntut dari saya. Jadi itu kerja bukan bukan motifnya tidak yakin dengan yang sudah dijamin. Jadi dengan itu ikhtiar karena disuruh, karena dituntut. Ya, ikmalu ala dua budat. Dalil soal suruh beramal itu nggak kurang-kurang ya Pak ya. Surah Al-Jumu'ah itu tiap Jumat kita diingatkan. Ya, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat, maka bertebarlah di muka bumi.
I'malu ala Daud dan syukran. Beramallah kalian keluarga Daud. Ya, kerja. Ya, keluarga Daud itu, Nabi Daud itu punya profesi apa Pak? Pandai besi ya. Jangan-jangan orang Madura itu betul Nabi Daud. Pandai besi itu. Itu kerja. Ya, imalu adonun syukur. Beramallah karena wujud rasa syukur. Ya coba, Allah itu enggak nyuruh kerja Nabi Daud itu bukan karena suruh nyari rezeki, bukan. Syukron. Sebagai rasa syukur saja. Kalau sampean itu merasa orang yang ingin pandai bilihat, pandai bersyukur, maka apa yang Allah kasih ke sampean, kesehatan, pikiran, kemampuan mikir, kemampuan manajemen itu dipakai, jangan dibuat nganggur. Nah itu ya, wujud rasa terima kasih dari Allah itu dipakai, punya ilmu dipakai, gitu. Ya. Tapi gimana Pak, kalau ada orang yang santai, kelihatannya santai, ya. Kelihatannya santai, wiritan, kok nggak turun-turun dari masjid. Gimana? Salah mata? Belum tentu. Itulah apa kesimbangan Islam. Itu untuk kita Pak. Tapi ketika ada orang yang tenggelam secara jujur, ya kita tidak boleh kemudian menganggap mereka salah. Pernah ada ceritanya, ada. Suatu ketika ada seorang sahabat mempraktekkan yang ideal lah, ya kerja, oleh rezeki, ya bersodako. Dia punya saudara kandung yang kebalikannya, ngaji terus, wiritan terus. Sehingga saudaranya ini akhirnya nanggung beban hidupnya yang ngaji terus ini. Laporlah kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis Bukhari, ya Rasul, saudara saya itu sholat malam terus, poso terus, ngaji terus, wirita terus. Akhirnya saya yang harus nanggung hidupnya. Lalu Nabi mengingatkan, boleh jadi ya, kamu diberi rezeki oleh Allah itu disebabkan kamu menjaga saudara. Tapi Nabi itu bukan membenarkan perbuatan saudaranya itu. Nabi itu menenangkan hati saudaranya dengan keadaan saudaranya. Ya, bukan membenarkan, tapi ngajak orang yang sedang diuji. Ya, yang kebetulan yang nanya, yang kerja oleh Nabi digitukan. Coba yang nganggur, bukan nganggur ya, yang wirita terus itu yang lapor ke Nabi, mungkin cara jawab Nabi beda gitu. Jadi Nabi itu mendamaikan, mengajak orang menerima Islam itu bukan mau tiba-tiba mengubah orang tidak punya masalah, bukan. Tapi Islam itu tujuannya adalah membuat orang itu melihat masalah itu dengan benar, bukan kemudian tidak punya masalah. Maka Nabi itu karena ngeluh isinya sambat, orang ini ya ditenangkan oleh Nabi. Boleh jadi kamu itu diberi rezeki lancar karena harus mengalirkan ini. Dan itu perlu kita pakai Pak. Karena hampir kadang dalam sebuah keluarga itu, kalau istilah anak zaman sekarang itu ada yang bagian toksik, istilah begitu ya. Semacam-macam istilah zaman sekarang itu. Saya tadi malam nulis karena nanti ada ngisi parenting itu. Dulu Pak, bapak-bapak zaman dulu ya, zaman kerajaan dulu itu, kaum laki-laki, ayah itu gak pulang-pulang karena perang, karena apa, itu ya biasa. Bahkan mungkin kebanggaan. Sekarang kalau kayak gak pulang-pulang, bapaknya kena stempel bapak toksik gitu. Karena berubah. Nah, jadi kita disuruh melihat bahwa ya dalam hal beramal coba ditata, diubah menjadi melaksanakan yang disuruh. Ketika kita itu melaksanakan apa yang disuruh, maka semua yang kita lakukan itu adalah ibadah. Nah itu level kita Pak. Level kita nata hati supaya apa yang menjadi ambisi kita itu
kita anggap sebagai perintah dari Allah, bukan ambisi kita. Tapi ada level lain loh Pak, yang di atas kita. Nah, kalau jenengan dan saya ini, yang berat itu adalah gimana aktivitas duniawi ya ditoto motifnya akhirat. Ada orang lain yang sudah sudah terbuka kepada Allah, ya, sudah wusul sampai kepada Allah. Susahnya bukan akhirat, susahnya adalah gimana ya supaya dia tetap kelihatan normal dengan cara berusaha urusan duniawi. Oh. Ada Pak, ada. Jadi aslinya itu sudah tidak minat sama dunia, tapi itu jadi fitnah kalau diteruskan, betul nggak Pak? Tidak kerja, pokoknya karena sudah yakin rezeki diatur oleh Allah. Nah, tapi kalau kayak begitu nanti jadi fitnah bagi orang. Diparade, dijalui dumo, ya, dimintai nomor gitu mungkin ya. Nah, beliau itu, nah kalau wali apa itu dia tidak mau digitukan Pak. Maka dia itu harus epok-epok ketok seperti manusia biasa. Ketok epok bahkan epok kedunya harus seperti orang biasa. Jadi kerja dia itu untuk menutupi futuhnya dia. Nah, dia berusaha keras supaya tidak kelihatan dengan cara apa? Kayak orang. Saya punya teman itu punya guru itu, dia cerita, dia tahu betul gurunya ini sudah orangnya wis zuhud, wis alim. Cuman ketika ada antrian beras dari pemerintah ya di kelurahan itu, masyarakat antri, gurunya itu ikut antri Pak. Padahal ya gak butuh hasil. Padahal wis enggak butuh. Ya cuman supaya kelihatan koyo menungso, kayak menungso kata Pak Seno ya. Nah itu level mereka begitu. Nah level kita berjuang gimana urusan dunia kita itu niatnya akhirat. Mereka kebalik. Berjuang gimana supaya tetap kelihatan ngurus dunia. Masa ada kayak gitu Ustaz? Ya ada. Orang kalau sudah kita nanti baca ya bagaimana gambaran orang-orang yang sudah futuh kepada Allah itu sudah akhirat itu lebih dekat daripada dunia. Jangan-jangan bukan di sini ada orangnya itu. Sekarang geser ke hikmah berikutnya tentang doa. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, la yakun ta'akhkhara amadal ata'i ma'al ilhahi fit du'a'i mujiban liya'sika. Janganlah diakhirkannya atau ditundanya pemberian terhadap doa yang engkau sungguh-sungguh memintanya membuatmu berputus asa. Fahuwa dumina lakal ijabah fima yakhtaru laka. Karena sesungguhnya dia pasti menjamin dikabulkannya doa sesuai dengan yang dia pilihkan untukmu, la fima takhtaru li nafsika, bukan sesuai pilihanmu. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dan di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang engkau kehendaki. Saya ulangi ya. Janganlah ditundanya pemberian dari Allah padahal kamu sudah sungguh-sungguh memintanya kepada Allah, membuatmu itu kemudian berputus asa. Karena semua permintaanmu itu dijamin dikasih oleh Allah, akan tetapi sesuai pilihan Allah, bukan sesuai pilihan kita, sesuai waktu yang ditentukan Allah, bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Nah itu Bapak Ibu sekalian prinsip doa yang pertama. Nanti ada prinsip doa-doa yang lain. Prinsip doa yang pertama pasti dikabulkan. Ayatnya jelas. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku,
niscaya aku kabulkan. Dengan membaca ayat ini kan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Memaknainya kalau dibagi dua, ya, itu berarti secara umum orang memaknainya ayat ud'uni astajib lakum itu berdoalah niscaya aku kabulkan. Berarti doa itu wasilah atau cara atau kenapa? Sarana yang jadi tujuan itu adalah terkabulnya doa. Itu kan umumnya kita memahami ayat ini begini, Pak. Tapi ada yang memahami lain loh, Pak. Enggak gitu. Ud'uni itu kata perintah. Ya, persis dengan aqimis sholat. Kutiba alaikumusiyam, berpuasalah. Sholatlah. Doa itu juga perintah. Nah, kalau kita tahu bahwa hidup itu tujuannya itu menjalankan perintah Allah, maka kata ud'uni itu sebenarnya yang jadi tujuan itu adalah doanya, bukan dikabulkannya doa. Astajib lakum itu bonusnya katanya. Ini tafsir lain ini, Pak. Tapi ada benar, Ted. Jadi karena itu kata perintah, maka orang-orang yang paham bahwa tujuan hidup itu menjalankan perintah, mendengar ayat ud'uni, itu sudah berhenti di situ. Oh, suruh berdoa. Ya sudah, saya doa karena disuruh berdoa. Astajib lakum itu urusan lain, Pak. Bonus itu. Nah, kalau kita memaknainya lain. Ini menarik ya. Untuk jadi tambahan renungan kita. Nah, itu nanti di hikmah-hikmah berikutnya Syekh Nutella itu akan betul-betul membahas soal doa itu. Bahwa prinsip doa itu ud'uni astajib lakum itu. Beliau termasuk yang memahami ayat itu begitu. Ya. Ud'uni astajib lakum. Kenapa? Jelas. Kenapa ayat pemahaman yang nomor 2 bahwa ud'uni perintah berdoa itu adalah sebagai tujuannya? Karena lanjutan ayatnya Allah tidak membahas tentang pengkabulannya. Allah membahas innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang yang bersombong tidak mau berdoa kepadaku, niscaya aku masukkan ke dalam neraka. Berarti kan Allah tidak membahas yang jadi poin utama dari ayat tadi itu adalah doanya, bukan pengkabulannya. Karena lanjutan ayatnya itu sedang membahas kalau orang tidak mau doa, ini loh nanti ancamannya. Gitu. Bukan soal mustajabahnya doa tadi. Nah, di hikmah yang ini itu tidak terlalu diperdalam. Beliau di hikmah ini pelan-pelan beliau masih di kaitannya adalah tentang konsep yang dimaksud pengkabulan itu bagaimana. Maka Syekh Nutella mengatakan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua pasti dikabulkan. Cuma ya sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihan kita. Pasti dikabulkan, cuman bentuknya itu sesuai pilihan Allah, bukan pilihan kita. Yang kedua, waktunya sesuai yang ditentukan Allah, bukan yang kita tentukan. Yo. Tolaba maskubun bi adabi fi basatil ubudiyal janabar rububiyah wal mujibat disema kana aslan wa fi wujudihi wal yasa qati'ul matomi. Jadi beliau menjelaskan salah satu adab beribadah ubudiyah itu kepada Allah saat jenengan berdoa pertama harus yakin ya bahwa doa itu pasti dikabulkan. Harus yakin. Kalau dengan tidak yakin, justru misalnya doa terus
ini dikabulkan apa enggak, atau ini saya sudah doa beberapa kali kok tidak dikabulkan, maka itu bagian dari su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada hadis Nabi itu yang beliau bersabda, orang itu dikabulkan doanya, akan tetapi dia membatalkannya sendiri. Oh, sahabat bertanya, loh, gimana ada orang doa kok membatalkan? Dia membatalkan doanya ketika dia mulai meragukan doanya. Dia berkata, kenapa saya sudah berdoa bolak-balik kok Allah tidak kabulkan? Nah, itu saat itu dia membatalkan doa. Wa in kana wala budda fid du'ai. Adapun ya seharusnya dalam doa, ya doa kita itu tujuannya adalah ubudiyah, bukan hanya sekedar menuntut. Nah, tadi ya di ayat tadi kan apa? Uda'uni. Ya berarti jenengan ketika berdoa itu motifnya itu kalau bisa tidak hanya sekedar ingin dikabulkannya, tapi Anda sedang menjalankan adab ubudiyah. Ya. Ada satu contoh lah Bapak Ibu sekalian. Itu hadis Nabi ya. Nabi SAW bersabda, "Ma min da'in illa wa huwa baina ihdat tala." Tidaklah seseorang itu berdoa kecuali dia akan mendapatkan satu di antara tiga. Pernah dapat dengar hadis ini ya? Yang pertama kata Nabi, imma antu ajalahu tolibatuhu. Yang pertama pilihannya diberi sesuai dengan yang diminta. Ini yang kita anggap sebagai doa dikabulkan. Diberi sesuai dengan request kita. Wa imma antudakhiru lahu tawabuha, atau Allah ganti dengan pahala nanti di akhirat, atau ganti dengan yang lebih baik di dunia. Ini yang kadang bias kita anggap belum dikabulkan. Belum dikabulkan. Wa imma ayyusrafanhu minas su'i mitluha, atau dia dijauhkan dari keburukan ya, yang lebih parah, yang lebih penting bagi dia untuk dihindari. Ini juga kita tidak menganggapnya sebagai pengkabulan doa. Padahal Bapak Ibu sekalian, nanti di akhirat itu banyak orang itu yang tertolong oleh doanya dia waktu di dunia yang belum dikabulkan. Andai kita tahu betapa doa yang tertahan, yang belum terkabul itu nanti di akhirat menjadi penolong luar biasa bagi kita. Nanti di akhirat itu bisa jadi kita itu nyesel kenapa doa saya itu kok banyak dikabulkan di dunia. Aduh, kalau tahu gini ya Allah, yang kemarin-kemarin tuh tidak usah dikabulkan. Itu tapi nanti di akhirat ya. Kalau di sini ya kita mintanya sesuai request ya, by request ya. Tapi kalau di akhirat itu penolong luar biasa. Jadi pertama pasti dikabulkan. Yang kedua, gimana pengkabulan Allah? Ya, kata Senotailah, ya, fima yakhtaru laka wala takhtaru minka wala takhtaru nafsika. Sesuai dengan yang Allah pilihkan, bukan yang kita mintakan. Nah, kalau jenengan itu yakin dengan ini, mestinya kita tidak pernah putus berdoa. Karena pasti dikabulkan. Karena pasti dikabulkan. Sampai Sayyidina Umar itu kan berkata begini, ya, yang masyhur itu beliau berkata, aku tidak pernah khawatir doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku takutkan adalah aku lupa berdoa. Jadi kalau bapak-bapak itu dimudahkan untuk minta, maka itu memang jadi jalan akan dikasih. Nanti hikmah hikam itu ada itu ya. Nah, hikmah berikutnya. Tapi ini kita di konsep di pemahaman dengan doa pasti dikabulkan sesuai pilihan Allah. Di waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang kita pilih.
Bapak Ibu tahu Nabi Musa ya. Dalam surah Qasas itu eh, Nabi Musa itu berdoa ya. Eh, apa, saya lupa ayatnya. Ya. Pokoknya Nabi Musa itu saking geramnya ke siapa? Ke Fir'aun. Itu doanya itu ya, ya Allah hancurkan Fir'aun dan tentaranya dan kunci hatinya dan jangan buat dia beriman sampai dia bertemu dengan engkau. Oh itu doanya Nabi Musa. Ya. Jangan ditiru Pak ya. Karena jangan mangkel ke pemerintah terus pakai doa itu, jangan. Bukan Fir'aun pemerintah kita. Nah, doa itu. Lanjutan ayatnya, itu Allah langsung menjawab, aku kabulkan engkau permintaan. Tapi aslinya itu Pak, bukan selompatan ayat itu yang cuma butuh waktu 1 detik. Aslinya di kisahnya itu, Nabi Musa itu, Fir'aun itu baru 40 tahun ditenggelamkan oleh Allah. Doanya dikabulkan itu setelah 40 tahun. Dari doa dipanjatkan oleh Nabi Musa itu. Doa itu apa ya? Ini surah Yunus ayat 88. Rabbana tmis ala amwalihim wasdud qulubuhum. Ya, itu doanya Nabi Musa itu. Ya Allah, ya, tenggelamkan, hancurkan hartanya dan kunci mati hatinya. Itu tidak dikabulkan oleh Allah. Fir'aun tetap tenang, dia tetap berkuasa, tambah merajalela, tambah Bani Israel dibunuh. Padahal sudah doa Nabi Musa. Baru 40 tahun ditenggelamkan, dikabulkan. Coba, yang doa siapa? Nabi Musa. Bukan urusan dunia kayak kita minta rezeki enteng-enteng, bukan itu. Kelasnya demi menolong Bani Israel yang sedang dizolim itu. Nabi Musa doanya untuk musuhnya Allah Subhanahu wa taala, ulul azmi. Belum dikabulkan baru 40 tahun. Tapi hikmahnya apa? Hikmahnya hari ini Nabi Musa itu menghiasi Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30 ya. Ada semua. Paling banyak kisahnya itu kisahnya Nabi Musa diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dibangga-banggakan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa itu apa? Iya, perseteruan dia dengan Fir'aun. Jadi beliau akhirnya menjadi Nabi Kalimullah Ulul Azmi. Ulul Azmi itu kelompok yang ujiannya itu tidak kaleng-kaleng dibanding Nabi yang lain. Berkat apa? Ditundanya doanya Nabi Musa hingga 40 tahun. Sehingga selama 40 tahun itu banyak kisah yang kita terima tentang Nabi Musa. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi warabbuka ayat kita ada ayat Quran ya. Dalam surah Ghafir ayat 60, warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Allah itu menciptakan yang dikehendaki dan memilihkan jalan-jalan hidup siapa yang dikehendaki dan tidak ada pilihan bagi siapapun untuk memilih kecuali sesuai pilihan Allah. Itu hikmah kali ini tentang prinsip pengkabulan doa. Pertama, doa pasti dijamin dikabulkan, pasti. Yang dengan khawatir itu kalau dengan doa itu pasti dikabulkan. Kalau yang tidak, yang perlu dikhawatirkan adalah kalau kita mulai malas doa, ya, mulai malas doa. Kalau dengan masih rajin doa itu pasti dikabulkan. Yang kedua, pengkabulannya itu sesuai pilihan Allah, bukan pilihan kita. Yang ketiga, waktunya yang tepat itu menurut Allah, bukan tepat menurut. Baik Bapak Ibu, insya Allah bulan depan kita membahas lagi
Gimana dampak kalau orang itu terus-terusan kepikiran kok doaku tidak dikabulkan? Apa efeknya? Ah, kita bahas bulan depan. Ada pertanyaan? Monggo Pak Seno. Ya. Kita punya nomor kundi, ada oli dan sebagainya, ada PK, punya tubuh, kita jaga mata, daerah rata itu sebagai rasa simbol. Ya. Berarti nomor 2 kita merasa ketika motornya dirawas kaki itu joginya enak, tidak ada titik. Terus suatu kita antara ban naik motor kita, itu ya setiap bulan rawat. Nah, jadi ada keyakinan yang muncul bahwa secara awam mereka memang kalau kita berolahraga dia makan dan merawat kendaraan itu membuat jadi enak motor itu lebih tinggi. Tapi sebenarnya kita memang itu pada awalnya kan saya suntikan. Jika kan lebih tinggi dan jadi yang syukur itu jadi lupa. Jadi kan kayak sandarnya kepada Ikhtiar kita. Ya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana itu dalam keseharian ketika kita mengungkapkan hal-hal yang dari sisi sifatnya adalah sunnatullah atau sebab akibat. Apa itu kemudian berdampak atau menjadi mengurangi keyakinan kita kepada Allah? Tidak. Ya. Jadi kita mengungkapkan hal-hal yang sifatnya sunnatullah, sebab akibat. Itu dibolehkan saja Pak, mubah. Karena soal tadi itu ngatur-ngatur yang jelek itu tidak bisa diputuskan oleh ucapan. Ya, tidak bisa divonis oleh sekedar ungkapan itu, nggak bisa. Itu hanya yang tahu itu adalah orangnya atau terus di dalam. Misalnya saya ingin tahu Pak Saif itu orangnya terlalu yakin dengan sebab akibat sampai melalaikan takdir apa enggak sih? Saya tidak bisa memutuskan dari satu ucapan beliau yang tadi ya enak ini ya karena saya melakukan ini itu tidak bisa, karena yang bisa diketahui itu ya, kecuali saya itu menyelami terus gimana sih orang ini dalam hidup gitu, melihat hidup itu gimana baru, atau beliaunya sendiri yang tahu gitu. Jangankan itu ya. Jadi kita menjelaskan sesuatu yang memang fenomenanya begitu, itu tidak mengurangi status tentang keyakinan kita bahwa segala sesuatu ini diatur oleh Allah. Ya. Nabi juga pernah begitu ketika ada beliau hijrah ke Madinah, lalu beliau nanam melihat orang lagi nanam korma itu, terus kemudian para sahabat tuh nanamnya rapat-rapat. Terus kata Nabi, seandainya itu dilebar-lebarkan agak jauh berjauhan, itu mungkin buahnya lebih bagus gitu. Nabi menjelaskan tentang sebab akibat. Ya. Ternyata setelah dipisah-pisah malah rusak. Karena konsep korma itu kan penyerbukan. Ya, kalau berjauhan malah nggak sampai gitu kan. Nah, maka kemudian sahabat datang kepada Nabi, Rasul, kok tambah rusak mengikuti sarannya jenengan. Lalu kata Nabi, antum ma'lamu bi umuri dunyakum, kalian tuh lebih tahu tentang urusan dunia. Jadi membicarakan sebab akibat itu tidak mengurangi keyakinan. Jangankan itu. Ya. Saya sering menasehati kita tidak boleh memutuskan seseorang lewat ucapan dia. Jangankan itu. Pernah baca hadis yang orang saking, kata Nabi, orang yang saking senangnya ontanya kembali itu, terus dia berkata, ya Rob, matur nuwun ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, terima kasih, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Itulah secara omongan salah itu Pak. Maksud Allah itu hamba kita terus, tapi dimaafkan gitu. Allah tuh seneng ke orang itu. Ya apa sih kok aku dadi hambamu kuwi apa modalmu itu.
Ya karena hanya sekedar enggak sengaja itu, saking senangnya itu sabqul lisan. Ya Pak ya. Nah, itu hal yang fatal saja masih dikonfirm ke hatinya. Apakah memang maksudnya gitu? Wah, kita juga gitu. Bahkan enggak boleh Pak Seno. Dikit-dikit Minantu bilang takdiring ini gitu. Pak, di mana resepnya kok begini takdir apa mas? Nggak bisa itu, nggak boleh itu. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Apa dia? Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita hati kita dengan semampu kita, ya dengan kondisi kita apapun hari ini terus berada di jalan Allah menjadi salik yang kita meskipun tidak tahu kapan nyampainya, pokoknya Bismillah. Kalaupun kita meninggal belum nyampe, setidaknya kita meninggal di jalan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'tina wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali dzikal karim wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan anta kama atnaita ala nafsik. La ilaha illallah rabbul arbab, rabbul asbah ya qadil hajat. Allahumma lakal hamdu hatta tardur, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna ila dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa afaqa al-huda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.